Tapi kan nggak gampang karena kan tim-tim Eropa juga melihat pemain-pemain lain di Piala Dunia ini. Nah, ini Piala Dunia ini panggung-panggung pemain jualan jualan diri gitu. Dalam tanda kutip, gue ingin memesankan buat klub-klub top Eropa sana bahwa kalau gue main di bagus di sini, ya klub itu bisa main di klub itu gitu. Jadi ya inilah jadi ajang show buat mereka-mereka ini gitu. Nah, ini yang jadi parameter apakah Cambiaso yang tidak bermain di Piala Dunia ini di Piala Dunia Di saat ini situ karena sehingga Italia nggak lolos. kalau menurut gue sih nggak usah ngambil Zaniolo, jadi masih banyak pemain-pemain yang lebih lebih bisa kita andalkan ya, seperti tadi kata Bang Adi, kita masih punya Zegrova gitu, mending lebih ke fokusin ke dia ataupun punya Azik tadi. Kalau ditanya resikonya Azik, apakah Azik akan mencapai potensi di Juventus atau kita beli Zaniolo terus buang Azik, akan dia lebih bagus ya. Halo teman-teman Juventini, kembali ke diskusi kita kali ini. Kita di kali ini bakal ngebahas nih, udah pertengahan bulan Juni, tapi kok Juventus belum jual siapa-siapa nih. Lalu kita bakal ngebahas apakah Giovanni Davara bakal naik ke tim utama. Mungkin sebelum lanjut, aku bakal kenalin diri aku lagi ya. Kenalin, nama aku Evelyn, dan yap, bener banget aku adalah host baru dari Suara Juventini. Jadi mohon maklum ya teman-teman. Dan kali ini aku nggak sendiri tentunya. Aku ditemenin sama dua narasumber kita. Mungkin bisa perkenalan dulu nih kepada narasumber kita. Mulai dari yang pakai jersey kita dong. Halo, sore Juventini dimanapun kalian berada. Selamat pagi, siang, sore, malam. Nah, perkenalkan nama gua Michael Simorangkir Juventini dari Bekasi. Forza Juve. Lanjut, di bawahnya ada yang pakai jaket nih. Siapa nih? Biar teman-teman pada tahu juga nih. Halo fans Juventini, perkenalkan gua Adi Juventini dari Tangerang. Oke, makasih untuk Bang Michael sama Bang Adi ya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk nih ke di dalam diskusi kita kali ini, aku mau promosiin dulu grup membership Suara Juventini. Nah, kenapa sih harus join grup membership kita? Karena kalau teman-teman join nih, membership kita bakal masuk ke dalam grup WhatsApp membership Suara Juventini. Dan seperti Bang Michael nih, yaitu salah satu membership kita. Nah, kita bisa langsung ngobrol langsung nih. Say hi dong Bang Michael. Halo. Oke, dan satu lagi ya, aku mau promosiin QR kode kita nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa scan dan langsung sumbang di sana. Supaya channel Suara Juventini tetap eksis terus. Oke, makasih untuk Bang Adi dan Michael ya. Kita lanjut aja nih ke materi pertama kita. Udah pertengahan Juni. Kok Juventus belum jual siapa-siapa nih? Aduh. Teman-teman, sadar nggak sih kalau bursa transfer musim panas ini udah jalan lumayan jauh nih? Juventus emang terus dikaitin sama banyak nama baru, mulai dari posisi kiper, back, sampai penyerang. Tapi ada satu hal yang bikin aku pribadi agak gemes gitu. Sampai hari ini Juventus kok belum ada pergerakan jual pemain ya. Padahal kita tahu sendiri, dengan aturan FFP dan kondisi finansial klub sekarang, selling sebelum bayi itu krusial banget buat seimbangin raca keuangan. Sekaligus buka ruang buat pemain baru masuk. Beberapa nama nih kayak Cambiaso, Vlahovic, sampai Nico Gonzalez sih sering disebut-sebut bakal dilepas. Tapi ya itu, hilalnya belum kelihatan sampai sekarang. Mungkin aku bakal nanya dulu nih ke Kak Adi di melihat Mercato yang udah masuk pertengahan Juni ini nih. Menurut Bang Adi siapa sih pemain Juventus yang paling berpeluang besar jadi penjualan perdana klub buat modal nyari pemain baru? Dan apakah saat ini udah ada nih satu nama menurut pantauan Bang Adi nih yang emang bener-bener udah ada di depan pintu keluar? Kepada Bang Adi mungkin kita persilahkan ya. Kalau gue lihat dari data-data nama yang akan keluar, maksud dengan rumor-rumor yang beredar, mungkin
dari yang dua pemain yang paling dekat sebenarnya keluarnya itu Cambiaso karena emang saat ini Chelsea juga ngebet ya karena mencari pemain pengganti Kukurea yang pindah ke Madrid. Jadi dia pasti butuh fullback atau wingback kiri baru dan itu possibility ke Cambiaso karena ya itulah yang apa namanya paling gampang lah saat ini untuk dijual Juventus karena ada peminatnya gitu. Mungkin satu lagi Nico Gonzalez ya karena kita lihat Atletico Madrid juga masih mau dengan dia tapi Juve mungkin masih negosiasi gimana caranya agar Nico ini kita nggak dapat cash doang tapi bisa dapat tambahan duit plus dapat striker gitu. Jadi maksudnya Nico plus duit dapat dapat strikernya Atletico Madrid. Jadi kita lagi masih negosiasi seperti itu. Jadi dari nama-nama itu yang mungkin yang paling dekat sama pintu keluar gitu. Tapi kan nggak gampang karena kan tim-tim Eropa juga melihat pemain-pemain lain di Piala Dunia ini. Nah ini Piala Dunia ini panggung-panggung pemain jualan jualan diri gitu. Dalam tanda kutip, gue ingin mengesankan buat klub-klub Eropa sana bahwa kalau gue main bagus di sini ya klub gue bisa main di klub itu gitu. Jadi ya inilah jadi ajang show buat mereka-mereka ini gitu. Nah ini yang jadi parameter apakah Cambiaso yang tidak bermain di Piala Dunia ini di Piala Dunia saat ini karena Italia nggak lolos. Ya, jadi kita nggak punya nilai jual untuk pemain-pemain yang dari Italia gitu ya. Beda sama mungkin Nico Gonzalez yang dari Argentina masih ikut di kompetisi ini walaupun dia nggak cadangan di timnas Argentina. Tapi ya inilah kita ajang untuk pemain yang mau untuk kita jual di musim depan. Tapi baik lagi kan ngejual pemainnya nggak gampang gitu. Kalau gampang mah kita kayak jualan gorengan laku 1.000 2.000. Tapi jual pemain itu nggak gampang. Ini yang jadi problem juga nanti. Apakah pemain-pemain ini bisa dijual dengan harga maksimal mungkin yang dimana Juve bisa dapat revenue yang pas dengan harga dan kualitas pemain yang ada yang mau dijual ini. Cabezo tentu kita nggak akan jual harga 40 kalau 40 mah kemurahan dan mungkin kita bisa generate 60 sampai 65 juta euro. Mungkin yang Nico Gonzalez ya 25 udah cukup lah buat Juventus. Jadi kita punya revenue at least sekitar 80 sampai 90 juta euro dari dua pemain. Nah, ini yang harus dikejar sama manajemen kalau emang kita butuh untuk apa yang dinamakan dari FFP tentunya dan juga untuk mulai mencari pemain baru di musim depan. Karena kalau tanpa dana itu ya Juve saat ini sulit apalagi tanpa UCL kita kehilangan 60 juta euro minimal ya dari ikut aja udah dapat 60 juta sekarang pun hilang jadi benar-benar manajemen mencari duitnya dari jual pemain siapa yang dijual yang possible itu yang paling laku yang laku saat ini ya dua nama tadi yang lainnya mungkin masih rumor-rumor aja gitu even Bremer pun yang katanya ada mau diincar Spurs pun nggak jadi nggak ada rumorin lagi jadi ya baik lagi cuma dua pemain yang punya possibility ya yang untuk keluar dari Juventus saat ini gitu. Oke, makasih untuk Bang Adi. Nah, kita mungkin punya dua kemungkinan ya Bang ya yang bakal keluar yaitu Cambiaso sama Nico Gonzalez. Oke, emang ya jual pemain tuh nggak mudah guys, nggak kayak jual kacang gorengan tadi. Bener kata Bang Adi. Susah banget. Lanjut deh, kita lanjut ke pertanyaan untuk Bang Michael nih. Nah, kalau dari sudut Bang Michael nih, gimana nih? Menurut Abang, seberapa besar sih resiko Juventus bakal ngalamin mercato yang macet atau stuck nih? Kalau drama penjualan pemain ini terus-terusan molor. Soalnya kan target baru kan numpuk terus nih. Tapi kalau nggak ada yang keluar, otomatis kan nggak ada yang bisa masuk. Gimana nih kalau menurut Bang Michael? Oke, thank you Evelyn pertanyaannya. Kalau ditanya risiko sih, mungkin kalau ini masih musim biasa ya, musim biasa tuh nggak ada Piala Dunia ataupun Piala Eropa ya, ini memang tanda tanda tanya besar seperti itu. Tapi juga ini kan ada Piala Dunia kayak tadi juga Bang Adi udah bilang, ya sebenarnya banyak klub kalau seperti ini tuh polanya adalah mereka menunggu Piala Dunia. Misalnya minimal banget sampai grup grup selesai karena eh, nggak tahu gimana ya nanti harga itu di Piala Dunia itu juga menentukan baik dari sisi yang mau beli maupun yang jual kayak gitu. Jadi bukannya dibilang resikonya stuck, hmm, pasti ada. Kalau dilihat udah kita udah mau bulan Juli ya. Tapi kalau ditanya masih ada resiko berjalan masih ada karena kita masih ngelihat dua pemain yang bagus bermain di Piala Dunia tidak untuk Juve, tapi bermain bagus untuk negaranya masing-masing yaitu kayak Jonathan David sama McKennie gitu kan. Dan terutama Cop Mainers yang
kemarin juga lumayan dipakai oleh Kuman, 2 pertandingan terakhir dipakai. Jadi kalau ditanya stuck risikonya tinggi, tapi itu kita bisa akan bilang lagi nanti mungkin di pertengahan Juli lah. Kalau misalnya sudah satu pun nggak ada, ya baru itu risiko stucknya sangat tinggi. Kalau untuk sekarang sih masih bisa dibilang normal seperti itu, Evelyn. Dan mungkin ya semoga aja dengan udah pertandingan ketiga di minggu depan udah mulai kelihatan nih hilal-hilalnya pemain Juve siapa yang bisa kejual kayak gitu. Oke, makasih Bang Michael ya. Emang ya, resikonya itu bakal tinggi banget dan benar nih kata Bang Michael. Semoga di minggu depan muncul deh hilal-hilalnya ya. Oke, next kita geser ke lini pertengahan paling belakang nih teman-teman, yaitu penjaga gawang. Juventus sekarang kan lagi dihadapi nih sama keputusan besar terkait masa depan talenta muda kita, Giovanni Davara. Kiper umur 21 tahun ini baru aja balik dari masa peminjaman. Buat yang ngikutin Juventus Next Gen, pasti udah nggak asing dong sama Davara yang punya caps lebih dari 80 penampilan profesional. Menariknya, klub-klub Serie A dan B kayak Cagliari sampai Udinese tuh antri pengen minjem dia. Di sisi lain, tim utama Juve juga lagi transisi nih. Perin kabarnya mau keluar dan masa depan di Gregoria juga masih sering digoyang rumor Mercato. Jadi, mending Davara ditarik ke tim utama atau dipinjamin lagi nih. Kita kasih pertanyaan untuk Bang Adi duluan deh. Menurut Bang Adi nih, melihat situasi carut marut di pos kiper kita sekarang, menurut kamu Giovanni Davara ini udah layak belum sih dapat tempat di skuad utama musim depan? Seenggaknya jadi kiper pelapis kedua dulu gitu. Atau Bang Adi ngerasa menit bermain reguler di klub lain lewat opsi pinjaman bakal jauh lebih sehat buat karir dia ke depannya. Gimana nih Bang Adi menurut Bang Adi? Kita silahkan. Giovanni Davara ya. Ini kan Iya. kalau di versi di Italia itu umur 21 tuh masih bocah, masih bocil. Jadi belum belum pantas untuk main di tim senior gitu. Hanya pemain-pemain extraordinary aja umur 21 tuh masih dapat starter di tim-tim besar gitu. Jadi kalau untuk secara nama, secara mental mungkin ini belum levelnya Juventus. Tapi kalau emang kita mau ngasih menit pemain, Juve nggak akan bisa garansi dia sebagus sebaik apa sebanyak kayak Yildiz dikasih gitu karena emang Juventus kan klub besar dan punya pressure yang sangat luar biasa juga dari media jadi nggak gampang pemain yang umurnya masih muda tuh bisa tahan pressure ini gitu apalagi dia posisi penjaga gawang fundamental lah buat Juventus apalagi dia akan disandingkan sama nama-nama besar kayak Buffon terus juga mungkin di Gregorio yang carut marut cara mainnya terus juga Perin yang jadi backup ini akan banyak nama-nama besar yang akan membayangin dia kalau dia jadi sebagai kiper utama Juventus. Kalau untuk jadi kiper kedua sayang juga karena kita punya kiper umur 21 potensial tapi nggak main. Jadi solusinya emang ya dipinjamkan lebih baik sambil menunggu perkembangan dua kiper yang ada sekarang gitu karena kita masih ada Perin sama Digre untuk dua posisi kiper yang sering main ya karena kan kalau kiper tiga itu cuman ngisi slot aja tapi kalau dua kiper yang ada sekarang ini yang harus di offload dulu apa gimana caranya apa kita mau mencari kiper baru untuk yang lebih berpengalaman ya untuk sambil menunggu Davara yang siap untuk nanti mengganti di posisi kiper utama karena kalau Davara langsung main di kiper utama gue nggak yakin dia sekuat sebagus itu nanti bermain di Juventus apalagi dengan tekanan yang sangat tinggi jadi kalau dia jadi kiper kedua dia yang banyak nonton dibandingkan main sayang banget bakatnya jadi gua lebih prefer dia di loan aja loan dipinjemin ke klub Serie A lain ya untuk nambah pengalaman dia ya, kalau dia mentalnya siap secara pemain udah bagus dia mungkin udah bisa balik ke Juventus sebagai kiper kedua dengan kiper utamanya ya tentu kiper yang levelnya lebih senior daripada dia jadi dia bisa transfer knowledge lah dengan dia dengan kiper utamanya nanti kalau dia langsung balik sebagai kiper utama gue nggak yakin even kita punya kiper yang kayak dulu Buffon itu udah level Eropa juara itu belum datang ke Juventus jadi walaupun dia di usia muda datang ke Juventus tapi levelnya udah matang gitu jadi ini nggak ada apa tim kiper Serie A tuh nggak ada lagi yang levelnya kayak gitu gitu even Donnarumma yang sekarang main di Man City
ya itu karena dikasih kesempatan aja. Umur kita nggak ada ekspektasi besar saat itu untuk jadi kiper besar. Tapi Davara pemain di tim Scott Juventus apalagi bersaing sama kiper yang yang mainnya carut marut, gue nggak yakin dia pun dapat menit bermain untuk di tim Scott Juventus. Jadi alangkah sayangnya punya bakat yang bagus tapi nggak bisa dimaksimalin karena keterbatasan menit bermain. Lebih baik dia bermain keluar Juventus untuk mencari pengalaman. Itu yang lebih penting buat dia gitu. Ya, syukur-syukur dia dapat main di klub-klub kayak Fiorentina yang main di kompetisi Eropa ya. Itu mungkin bisa sebagai backup di kipernya Como kita juga nggak tahu kan. Lebih baik dia bermain di tim yang ada punya bermain di kompetisi Eropa. Ya, at least kalau kalau nggak apa-apa main mid table-nya Serie A aja, jangan main di Serie B gitu. Oke Bang Adi, thank you ya. Bener, mungkin untuk Giovanni Davara mungkin sebaiknya dipinjamin dulu untuk sekalian mengembangin karirnya dia. Nah, aku ada pertanyaan lagi nih untuk Bang Michael. Kalau Bang Michael nih, aku pengen nanya soal masa depan jangka panjang nih Bang. Seberapa besar potensi Davara buat jadi kiper nomor satu Juventus di masa depan nanti? Dan andai kata nih, Mattia Perin beneran cabut dalam waktu dekat, apakah Davara tuh emang harus mulai dimentorin dari sekarang di tim utama atau jujur, ini masih terlalu cepat buat dia? Silakan dianalisis nih Bang Miel. Oke, thank you Evelyn pertanyaannya. Kalau ditanya menjadi kiper utama Juventus di masa depan, potensinya pasti besar ya. Karena kalau melihat Davara ini sudah, kalau di Serie B di Avellino dari 42 pertandingan dia main di 25 match gitu. Jadi lebih dari 50% sudah dipercayakan oleh Avellino untuk bermain di Serie B walaupun apa namanya di Serie B ya. Tapi untuk pengalaman pemain nomor 21 itu sangat sangat bagus seperti itu. Jadi ditanya potensi sangat besar karena kalau nggak salah Davara juga di U21 dia masuk squad gitu kan, dan banyak-banyak berita udah bilang dia memang potensial untuk menjadi kiper nomor satu Juve, nomor satu Italia kalau siapa namanya Donnarumma ya cedera seperti itu. Nah, kalau yang pertanyaan kedua tadi, kalau misalnya Perin benar-benar pergi, apakah Davara harus dipersiapkan? Ya, ini mungkin bukan bukan apa ya namanya ya, bukan kebiasaan di Italia kayak gitu. Untuk pemain di bawah di bawah misar gawang itu 21 tahun itu masih sangat muda gitu. Terakhir itu ya Donnarumma di umur 16 tahun dia bisa main di AC Milan, dan sebelum Donnarumma ya terakhir Buffon kayak gitu di umur 19 tahun malah. Jadi mungkin untuk dipersiapkan sekarang kecepatan karena kita juga punya pengalaman kayak kiper timnas kita sekarang Emil Laudero, dulu tuh dia kiper ketiga juga di bawah Buffon, tapi untuk pengalaman jadi berkurang kan dia benar-benar jadi cadangan mati kayak gitu. Tapi untuk masuk ke squad, jika memang Spalletti bisa ngasih kesempatan kayak kan kita ada main di Coppa Italia, ada nanti main di Europa League, mungkin bisa. Tapi untuk kiper kedua juga masih berat. Tapi memang persentasenya agak sayang gitu karena Davara ini mungkin harus dikasih kesempatan lagi 2-3 tahun, dipinjamkan aja, terutama ya kalau bisa tim Serie A yang mungkin tadi kayak Cagliari, kayak Fiorentina, mungkin yang di tengah-tengah seperti itu, dengan jadi dia sudah terbiasa dengan pressure Serie A dibanding nanti di Serie B. Jadi untuk meningkatkan lagi dia naik ke skuad utama Juve ya itu akan lebih besar lagi seperti itu, Evelyn. Oke Bang Michael, makasih nih untuk pendapatnya. Bener ya. Apalagi dia masih muda banget, jadi kayak apalagi dan oke, makasih Bang Michael untuk pendapatnya. Bener banget. Apalagi Giovanni Davara ini bisa dibilang usianya cukup muda ya. Dengan penghargaan segala macam, dia benar-benar memiliki potensi yang gede banget pastinya. Oke, makasih Bang Michael untuk pendapatnya. Bener ya. Apalagi bisa dibilang Giovanni Davara ini usianya cukup muda. Dengan penghargaan yang telah dia gapai, tentunya punya potensi yang gede banget dong untuk jadi kiper utama di Italia. Lalu benar ya, seperti kata Bang Adi, ya karena dia masih muda, sebaiknya juga kita pinjamin dulu ke klub lain supaya juga berkembang sehat untuk karirnya selanjutnya ya. Oke,
geser nih. Terakhir ada gosip lama nih, Bang. Yang bersemi kembali nih sama Nicolo Zaniolo. Mendadak masuk lagi ke radar Mercato Juventus. Menurut laporan Tuttosport, Juve bahkan rumornya siap masukin nama Azik nih ke dalam kesepakatannya biar transfer Zaniolo ini bisa mulus. Nama Zaniolo ini emang dari dulu sering banget dong dikaitin sama Turin, tapi ya selalu berujung jadi PHP alias pemberi harapan palsu doang. Hmm. Tapi situasi Zaniolo sekarang kan udah beda ya dibandingkan beberapa tahun lalu nih. Performa dia pasca keluar dari Roma agak naik turun dan sering pindah klub. Jadi, apakah ini langkah yang tepat? Nah, pertanyaannya nih untuk Bang Adi. Nih Bang, jujur ya, kalau ngelihat naik turunnya karir Zaniolo beberapa tahun terakhir, menurut Abang nih, kualitas dan mentalitas dia sekarang itu masih level Juventus nggak sih? Atau Abang ngelihat manajemen Juve tuh mendingan skip aja deh dan fokus ke target lain yang performanya jauh lebih stabil dan jelas kontribusinya. Mungkin bisa dibantu jawab nih ke Bang Adi. Evelyn, ini kalau soal Zaniolo nih sebenarnya, aduh, ini berita udah bertahun-tahun ini mulu ya. Maksudnya, ini kan pemain pas diincar Juve emang lagi bagus-bagusnya gitu. Jadi dan itu Roma nggak mau lepas saat itu. Dan sekarang performanya udah jauh banget sama yang di Roma. Jadi kalau emang Juve mau beli ini kan kita harus lihat juga possibility dia main di posisi mana nanti kalau dia datang ke Juventus. Ya kalau dia mau main di sayap kanan berarti kan saingannya masih ada dua pemain, masih ada Chico Conceição sama eh, si Eden Zegrova. Jadi kalau nanti dia akan datang, ya kita punya tiga pemain di posisi itu. Atau Zaniolo ini mau main di posisi nomor 10 misalnya. Ya tapi kita juga lihat kalau dia main di posisi 10, artinya kan kita mengoptimalkan mengharapkan dia ini akan fit mulu dan dia akan jadi andalan di tim ini. Nah, pertanyaannya apakah dia masih reliable dengan kualitasnya sekarang dengan level Juventus yang saat ini? Gua rasa ya kalau di Udinese dia bisa perform, mungkin di Juventus bisa bisa tapi untuk jadi backupnya aja, untuk jadi backupnya McKennie mungkin lebih bagus dari backupnya McKennie daripada dia gitu. Jadi kalau gue lebih prefer bahwa ya ini pemain udah kartu mati, udah nggak punya klub besar lagi yang bisa nerima dia untuk jadi pemain besar, ya makanya selalu ada rumor ke Juventus setiap musim gitu. Kalau emang sampai Juventus membeli dia dengan kondisi performa yang seperti ini, gue rasa ya ya ini mah 11-12 sama Jeremy Boga sebenarnya gitu. Tapi Jeremy Boga sebagai backup gitu. Nah, kalau dia datang sebagai pemain utama kan agak agak rancu ya. Karena kan yang dibutuhin Spalletti di posisi nomor 10 ini pemain-pemain yang high profile lah untuk tim Serie A. Kayak Brahim Diaz tentu lebih high profile dibanding Zaniolo saat ini gitu. Jadi ya kalau emang beli Zaniolo cuma untuk backup doang ya buang-buang duit jatuhnya gitu kan. Tapi kalau emang ada kebutuhan yang mendesak bahwa kita muncul jadi backup McKennie ya buat apa juga karena lebih baik kita beli pemain baru yang lebih possible lebih bagus daripada si apa Daniolo ini dibandingkan ya kita membeli Daniolo dan menumpuk pemain yang di posisi sayap kanan semua. Apalagi kalau Zegrova belum kejual. Jadi kan kita agak banyak banget opsi-opsi yang harus dijual. Jadi ini yang harus dipikirin dulu. Ini kita mau naruh dia ini mau main di mana gitu. Baru nanti kita beli sesuai dengan porsi apakah sesuai dengan sistem yang dipakai sama pelatih. Kalau nggak sesuai ya kita akan mengulangin kita lama kembali yang setiap tahun selalu berulang dan berulang gitu Evelyn. Oke Bang Adi, makasih ya. Jadi Hmm. suka ya kisah lama yang terulang-ulang terus kembali ya. Hmm, terakhir deh buat Bang Michael. Nih Bang Michael, Zaniolo ini kan usianya masih 26 tahun nih. Secara teori ini tuh usia emas seorang pesepak bola. Menurut kamu nih, apakah gabung ke Juventus bisa jadi momentum besar buat menyelamatkan dan menghidupkan kembali karir dia yang sempat redup? Atau fakta kalau dia hidup gonta-ganti klub akhir-akhir ini justru jadi sinyal merah kalau dia emang udah mentok. Nih, kepada Bang Michael kita boleh ya minta bantu jawabannya. Oke, thank you Evelyn. Kalau ditanya sih, uh, ngapain kita bantuin hidup kembali karir Zaniolo kayak gitu dengan risiko yang sangat besar. Kalau ditanya akan kembali berapa persen risikonya sangat kecil gitu. Jadi gue sih nggak setuju untuk mengambil Zaniolo gitu. Karena dan sesuai dengan pertanyaan kedua, dengan pindah-pindahnya klub ini, ya itu bukti bahwa memang dia kayak angin-anginan seperti itu. Kalau ditanya
skillnya bagus, oke. Visi bermainnya ada, tapi dia tuh banyak banget cedera kambuhan, di mana itu juga sangat mempengaruhi performanya. Dan kedua juga kayaknya dia pernah CL ya. Untuk pemain bola itu memang itu cedera paling paling kalau bisa dihindari. Nah itu kayaknya dia masih belum pulih tuh dari kondisi itu, sehingga kalau menurut gue sih nggak usah ngambil Zaniolo. Jadi masih banyak pemain-pemain yang lebih lebih bisa kita andalkan ya, seperti tadi kata Bang Adi, kita masih punya Zegrova gitu. Mending lebih ke fokusin ke dia, ataupun ya Azik tadi. Kalau ditanya resikonya, Azik, apakah Azik akan mencapai potensi di Juventus, atau kita beli Zaniolo terus buang Azik, akan dia lebih bagus? Ya karena sama aja, mending ngapain kayak gitu kan, mending pertahanin aja si Azik, karena umur Azik lebih muda, dan di terakhir Aziknya ya udah 2-3 tahun di Juventus, jadi pasti dia lebih mengenal gitu dengan permainan Juventus, dengan kondisi di Juventus. Dan kedua juga lebih, karena kita juga butuh kepastian pemain yang memang akan membantu Juve ya. Kalau resikonya kayak gini, mending nggak usah Zaniolo sih ya. Kalau misalnya masalah karir ya, itu balik lagi ke pemain, karena kita juga dulu pernah kayak eh, kayak gitu gitu, kayak beli pemain malah kita buang pemain terbaik kita. Contohnya masih ada Arthur seperti itu, Evelyn. Jadi kayak kok resikonya gede banget nih buang Pjanic, ngambil Arthur, dan benar akhirnya hancur lebur itu si siapa namanya Arthur. Dan kita beli pembelian Douglas Luiz juga potensinya besar, tapi karena dia belum terbiasa di Juve ya udah nggak pernah main lagi gitu. Jadi dengan resiko yang sama, kalau menurut gue sih mending kita pertahanin Azik, sama ya pakai pemain yang ada aja, karena di kanan kita udah banyak banget, masih ada Emil Holt, ataupun kalau misalnya memang nanti ada Joao Mario. Dan kedua ya ada Edon Zegrova, di mana juga si siapa namanya si Jeremy Boga juga bisa ke kanan, bahkan kita masih ada pemain terbaik kita di sisi kanan ya Chico Conceição. Jadi Zaniolo ini mending gak usah sih, resikonya terlalu besar kayak gitu ya kalau. Oke, thank you Bang Michael. Berarti emang seharusnya Zaniolo ini kita di skip aja ya, karena mungkin untuk performanya yang kurang dan segala macam ya. Jadi ya nggak dulu. Nah dulu, thank you. Nggak dulu. Oke, udah berakhir nih di sesi kita kali ini. Thank you untuk Bang Michael dan Bang Adi udah nemenin diskusi kita malam ini. Oke, sebelum kita akhiri, jangan lupa ya. Sorry, sorry, sorry. Oke, berakhir udah deh ya diskusi kita malam ini. Thank you untuk Bang Michael, Bang Adi udah nemenin diskusi panjang kita malam ini. Oke, jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe video ini dan komen juga dong pendapat kalian. Sebelum aku akhirin, tahu dong mau ucapin apa? Vino alla Vine. Forza Juve. Forza Juve. Oke, sampai jumpa teman-teman.